Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menggeluti dunia ruqyah syariah, saya mendapati banyak sekali pasien-pasien yang umumnya adalah orang-orang yang sudah menikah. Mereka mempunyai suami, mereka mempunyai istri, mereka mempunyai anak, mereka mempunyai orang tua, dan ternyata setelah saya kumpulkan berdasarkan pasien-pasien yang datang kepada saya, akhirnya saya bisa kasih kesimpulan bahwa yang paling besar yang meminta untuk diruqyah, yang mempunyai gangguan-gangguan jin, yang mempunyai gangguan-gangguan mungkin dalam psikologi, itu ternyata adalah orang-orang yang sudah menikah. Apakah itu yang baru menikah, ataupun yang sudah lama menikah, atau bahkan tidak sedikit orang yang mau mempersiapkan untuk menikah. Maka dari itu, terinspirasi oleh istri saya waktu kemarin ketika dalam perjalanan, kenapa nggak dibuat kelas yang membahas bagaimana supaya menjadikan rumah tangga menjadi samaranda, yaitu sakinah, mawadah, warahmah dengan dakwah. Kemudian saya teringat dengan rencana saya untuk menjadikan kelas untuk menemukan cinta, atau kelas untuk orang-orang yang jomblo sehingga bisa menikah. Namun ternyata ada prioritas yang paling penting saat ini yang akan saya laksanakan, insya Allah, adalah bagaimana menjadikan kita semuanya, pernikahan kita menjadi samaranda, sakinah, mawaddah, warahmah beserta dakwah. Maka dari itu saya akan buat kelas, namanya kita namakan menikah dengan hati. Perhatikan di sini, menikah dengan hati, insya Allah kita ada 4 bab, dan kita mempunyai moto hidup bersama, hidup bahagia, dan hidup bermakna. Apa gunanya pernikahan jikalau kita tidak hidup dengan bersama? Apa gunanya pernikahan jikalau kita tidak merasakan kebahagiaan? Apa gunanya pernikahan jikalau pernikahan itu tidak bermakna apapun, melainkan hanya beban, penderitaan, tangisan, sakit hati yang bertubi-tubi? Maka itu motonya. Dan insya Allah ada 4 bab yang saya terangkan di sini, dan nantinya mudah-mudahan kalaupun perlu kita ada tambahannya. Saya akan menerangkan sebentar tentang bab yang pertama, yaitu kita ada berapa subbab. Perhatikan di sini semuanya. Pertama adalah tentang manis di awal, dan kita tahu bahwa yang namanya cinta itu biasanya manis di awal, akan tetapi nanti di dalam perjalanannya tidak hanya manis, mungkin ada rasa pahit, mungkin ada rasa hambar, dan nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah aku bukan Siti Nurbaya. Aku bukan Siti Nurbaya ini adalah bahwa nanti ketika mau menikah, kita bukan seperti halnya Siti Nurbaya yang kemudian kita dijodohkan oleh orang tua kita dengan semena-mena. Akan tetapi nanti orang tua dan kita harus benar-benar bekerja sama ketika menentukan jodohnya. Yang ketiga adalah tentang dia, bukan melulu saya. Yang keempat, kami bukan aku. Kemudian yang kelima, aku ini siapa. Kemudian yang selanjutnya adalah refreshing. Ini juga sangat penting sekali, karena banyak sekali orang-orang yang suaminya bekerja, ternyata anak istrinya tinggal di rumah, dan kadang libur hanya hari Minggu saja, dan itu juga kadang suaminya mempunyai lembur
sehingga hilang represi. Dan ini akan kita bahas juga. Kemudian tentang mertua, bagaimana cara menyikapi mertua kita, bagaimana untuk mengkantor kesan-kesan mertua adalah jahat, mertua adalah zolim seperti itu. Kemudian ada anak tiri, kita akan bahas juga. Kemudian tulang punggung, bagaimana kita menjadi tulang punggung kalau ternyata ada di antara kita semua. Atau khusus misalkan ada permasalahan jangan menikahi perempuan yang bekerja, ini juga akan terbahas. Dan kemudian kapan punya anak, itu bab 1 insya Allah. Selanjutnya bab 2 kita akan bahas lebih dalam tentang pernikahan ini. Yang pertama adalah jomblo, nanti kita akan bahas tentang makna dan hakikat dari jomblo itu. Apakah itu jomblo semuanya jelek ataupun ada jomblo yang betul atau yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang aku melulu. Ini adalah membicarakan tentang keegoisan, keras kepala kita. Nanti kita akan bahas menurut pandangan-pandangan yang orang-orang yang memahami tentang pandangan ini. Kemudian ada baby blues, dan ini sangat dialami ketika orang-orang baru mempunyai anak, ada rasa trauma atau ada rasa apa, karena mungkin merasa bahwa suaminya nggak memperhatikannya atau yang lainnya. Kemudian selingkuh, seperti apa itu selingkuh. Kemudian ada ilfil, ada flirting. Kemudian tentang chatting yang berseliweran mungkin di HP suami atau di HP istri. Kemudian tentang medsos dan CLBK, bagaimana kita mensikapi medsos yang sekarang itu tidak bisa untuk dihadang oleh kita semuanya. Dan nanti kita akan tentang ketika pasangan main api. Dan akhirnya kita akan mengetahui sebenarnya dari mana datangnya asap. Asap tidak akan pernah mungkin ada kecuali ada api. Nah, nanti dia bahas siapakah yang bermain api, apakah dari suaminya ataupun istrinya. Nah, di bab ketiga nanti kita akan bahas tentang pertama, coba-coba main api. Kalau kita coba-coba untuk main api, kalau kita bergaul dengan yang salah, maka kita minimal akan dipengaruhi. Pada akhirnya kita akan mencoba untuk main api. Kemudian ada sandungan, kemudian ada permasalahan tentang uangku bukan uangmu. Mungkin sahabat ada yang mengatakan bahwa uang suami adalah uang istri adalah uang milik dia, atau seperti itu. Nanti dibahas. Kemudian hak asuh anak, bukan alat. Nanti akan ngebahas tentang ini juga. Atau yang selanjutnya adalah siapakah yang lebih hati, apakah istrinya, apakah suaminya ketika ada permasalahan. Kemudian ada kejahatan, bukan aib. Ini juga nanti akan bahas kalau ternyata ada suami yang tidak suka sama suami kepada istri, kemudian suami itu menceritakan kepada siapapun kenalan-kenalan dia, sebenarnya itu kejahatan, bukan aib lagi. Dan kejahatan lebih besar daripada aib. Dan nanti akan dibahas tentang apa itu bersikap asertif, kemudian mesra atau cara bahagia, kemudian romantis itu bagaimana. Karena yang kita tahu bahwa romantis itu ada orang yang bisa untuk mengungkapkan keromantisan itu dengan kata-kata, atau ada yang bisa mengungkapkan keromantisan itu dengan perbuatan atau dengan sikap, dan itu macam-macam. Kemudian LDR, apakah masih bisa mesra? Yang zaman sekarang itu LDR itu mempunyai banyak sekali ujian-ujiannya. Itu bab ketiga. Dan pada akhirnya di bab keempat kita akan ngebahas tentang pertama, seperti apa sih romantis itu. Kemudian dunia ranjang. Kemudian tentang bagaimana cara kita menggombal terhadap istri, ataupun sebaliknya, bagaimana kita membuat komitmen kepada diri kita, kemudian kompromi, kemudian kelentingan pernikahan, jeda our time, doa bagi samara, dan janji yang berat, dan satu sayap. Insya Allah nanti kita akan bahas, dan ini adalah sebagai upaya dari saya supaya suami dan istri memahami bagaimana
sebenarnya pandangan-pandangan, masalah-masalah yang muncul dan nanti akan disikapi dengan bersama-sama. Kalaupun kurang, nanti saya akan beri tambahan. Tambahan yang saya siapkan adalah yang pertama, makna keberkahan. Nanti kita akan bahas tentang sebenarnya makna keberkahan itu seperti apa. Maka kenapa muncul doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Maksud keberkahan itu bukan hanya damai, bukan hanya tentram, bukan hanya senang, akan tetapi makna keberkahan itu adalah boleh jadi ketika kita dilanda prahara, dilanda ketidaksinkronan dalam komunikasi, dilanda saling seuzon, itu ternyata bisa menuai keberkahan. Makna sekufu, seperti apa sih sekufu itu? Persamaan itu seperti apa? Apakah memang sekufu itu harus ataupun tidak, atau seperti apa? Nanti kita bahas. Dan rumus komunikasi, ternyata ada rumus komunikasi untuk suami istri supaya bisa langgeng pernikahannya. Kemudian kita akan membahas pria itu sama dengan seperti planet Mars, sedangkan wanita seperti planet Venus. Nanti kita akan bahas perbandingan antara Mars dan Venus. Kemudian bagaimana menjadikan rumahnya menjadi surganya, bagaimana menjadikan rumah kita semuanya menjadi surga kita, dan nanti bergandengan dengan suami kita, bergandengan dengan istri kita ke dalam surga hakiki nanti di hari kiamat. Kemudian kunci samaranya adalah Al-Quran, dan tidak ada kunci yang paling lebih mengagumkan, tidak ada kunci yang paling bisa lebih indah daripada kunci Al-Quranul Karim. Dan terakhir adalah kita akan menyertakan bagaimana pentingnya meruqyah keluarga, karena setan adalah musuh kita yang bersama, musuh yang sangat hakiki, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk memecahkan seluruh kehidupan keluarga kita. Seperti halnya sihir, dan awal pertama sihir adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji, memisahkan antara suami dan istri. Dan ini nanti jalanannya adalah mungkin komunikasi, saling seuzon, membenci, membentak, kemudian memukul secara fisik atau menzolimi. Insya Allah nanti kita akan bahas, mudah-mudahan. Nah, sahabat, nanti ketika ini semuanya saya akan merampungkan insya Allah dalam waktu dekat ini. Dan ini saya akan berikan khusus kepada orang-orang yang mau untuk merubah hidupnya, merubah keluarganya menjadi saling bergandengan tangan, saling berdoa dengan penuh mesra, saling mempercayai satu sama lain. Maka insya Allah saya akan buat kelas ini. Saya akan buat kelas pertama, kelas angkatan pertama saja. Kelas angkatan pertama, saya akan buat kelas angkatan pertama hanya 10 orang saja. Maksudnya bukan 10 orang, 10 pasangan. Karena kelas ini hanya bisa untuk sukses jikalau pasangan suami istrinya mengikuti. Ya. Dan kelas ini nanti akan dipakainya atau pakai medianya WhatsApp aja deh. Ketika ditanya apakah ada investasi, ada. Akan tetapi saya katakan investasi itu bukan berupa uang saja. Investasi itu adalah berupa apapun yang akan nanti kita bahas di grup. Jadi kalau sahabat semuanya ingin menginginkan kehidupan yang samaranda, insya Allah itu investasi sahabat semuanya tidak akan pernah untuk rugi, insya Allah. Jadi silahkan saya berikan kepada khusus grup
di Cyber Ruqyah untuk segera japri saya dan menyatakan alasannya ingin masuk ke dalam kelas menikah dengan hati ini. Insya Allah targetan saya 1 pekan insya Allah udah kelar semua materi-materi yang saya siapkan. Selamat mendaftar bagi teman-teman semuanya, bagi sahabat semuanya yang ingin merubah keluarganya, merubah diri, merubah istrinya, merubah anaknya menjadi perubahan yang ditentukan atau disepakati oleh ulama-ulama, kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang nanti akan bertemu di surganya kelak. Itu saja. Setelah menonton ini silakan untuk segera mendaftar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.